hampir tiap tahun nggak pernah apa saya ini walaupun terakhir adanya. Luar biasa, alhamdulillah. Ini berapa tahun perjuangan nih pengurusnya udah bikin indah nih masjid. Luar biasa. Ini berkah semua, saya yakin yang ada di wilayah sini sumbang sini. Insya Allah pahala yang ngalir terus, amin. Ya bu, udah cakep nih, tinggal ngeramein aja. Insya Allah mudah-mudahan digampangin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, langsung saja karena saya dikasih waktu cuma 10 menit. Ini jam 22 lewat 40 Zat. Berarti sampai jam 22 lewat 50, lewat dikit lah, jam 11 lah. Ya, masih kuat ya kan dulu? Besok kan hari Minggu, hari Ahad, tanggal merah, aman udah. Ya. Alhamdulillah, ini luar biasa. Saya dapat brosur di masjid yang teramah ini banyak bu. Dan subhanallah yang teramah ustaz-ustaz sini semua kan ini. Nggak manggil luar ya, lokal semua. Alhamdulillah. Ini kan luar biasa. Berarti menandakan bahwa masjid ini kompaknya luar biasa. Ustaznya banyak, tampil lah satu-satu. Yang biasa ngisi khutbah di sini, termasuk saya perdana khutbah di sini, khutbah di Jumat nih. Cuman alhamdulillah tiap tahun Maulid Isra Mi'raj saya diundang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur sehat afiat, selalu istiqamah dalam ibadah, dimudahkan dalam taat, insyaallah husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal. Karena hanya 20 menit, 10 menit saya ingin menyampaikan satu hikmah Isra wal Mi'raj. Tadi saya baru ngisi di musala Ustaz Nisan, musala Al-Mujahidin dari Maghrib sampai Isya. Nanti saya sampaikan lagi nih satu hadis nanti. Cuman yang kedua, 10 menit yang kedua. 10 menit yang pertama ambil hikmah yang luar biasa. Tadi Ustaz Zainuddin sudah menyampaikan bahwa hikmah dari Isra wal Mi'raj nggak lain dari asbab iman kita. Ini iman luar biasa. Ibu punya tahu nama anak iman ada? Hah? Ini iman luar biasa. Saya yakin ibu kalau nggak ada imannya, bapak-bapak nggak ada imannya, pulang udah jam 11, apalagi hujan. Cuman subhanallah dengan keimanan di hati kita, gak digerakin tuh hati kita sama Allah, gak digerakin langkah kita untuk pulang, gak digerakin kita untuk tetap istiqomah walaupun dalam keadaan lapar. Alhamdulillah. Nah bener ini, saya yakin orang kalau gak ada imannya gak ada betah duduk di sini. Kenapa? Karena secara logika luar biasa. Bayangin dari habis kisah sampai jam 11 duduk minum air putih aja. Apa sih? Udah ikan mujair kan? Cuman luar biasa. Nah artinya Isra wal Mi'raj kalau nggak ada imannya nggak bakalan bisa percaya. Nggak bakalan bisa percaya. Ibu tahu sejarahnya Abu Jahal, orang yang luar biasa jahatnya sama Nabi Muhammad. Ketika Isra wal Mi'raj Nabi pertama, Abu Jahal itu ngumpulin penduduk Mekah. Udah dikumpul penduduk Mekah, beliau mengatakan Nabi Muhammad tadi katakan kezzab. Kalian masih percaya dengan Muhammad? Beliau mengatakan bahwa Isra wal Mi'raj. Kalau bahasa Abu Jahal nggak bilang beliau, bahasa ini nggak pakai Nabi. Ya, langsung aja kalimat-kalimat yang kasar diucapkan oleh Abu Jahal. Dibilang sihir, dibilang khayalan semua. Makanya di zaman itu kalau orang yang kurang imannya balik lagi murtad. Banyak di hari Isra wal Mi'raj itu banyak dari kaum muslimin yang baru masuk Islam balik lagi imannya, hilang keimanannya sehingga keluar dari imannya dimurtad. Alhamdulillah. Cuman sebab dibilangin sama Abu Jahal bahwa Rasulullah ini khayal. Kenapa? Coba dipikir logika, pakai pikir akal sehat kalian. Apakah yakin bisa Muhammad itu berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu sekejap? Kita aja kata Abu Jahal membutuhkan 15 hari 15 malam dengan kendaraan yang tak pakai istirahat untuk sampai ke Masjidil Aqsa. Cuma Rasulullah SAW di dalam Maulid Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan, "Summa aradtuhu minal 'asr qabla an yabulur al-fars wa qad nala jami'an ma'ani." Ini Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan bahwa Rasulullah dikembalikan oleh Allah dari arsy Allah, Sidratul Muntaha, sampai ke tempat alas tidurnya Nabi Muhammad. Itu alas tidurnya belum dingin.
Ibu duduk walaupun cuacanya dingin, coba bangun, bawah yang ibu dudukin hangat. Betul. Rasa panas yang ada di jiwa kita, rasa panas habis gara-gara kelaparan. Betul. Panas. Ibu kalau tidur bangun hangat itu kasur. Itu kasur busa, masih yang ada panas nih. Rasulullah pakai pelapar korma harus tidurnya. Rumahnya Rasulullah, rumahnya Rasulullah kalau berdiri tangannya dinaikin, atapnya nyampe. Bahasa kita pelapornya mah kena. Ini kan luar biasa, berapa meter ini ke atas ini. Rumah kita minimal 2,5 meter, betul gak? Apalagi kalau udah 3 sampai 3 meter. Rasulullah kalau berdiri nyentuh itu atapnya. Alas tidurnya pelapar. Belum sampai dingin itu alas tidur, Allah sudah balikin Rasulullah ke alas tempat tidurnya lagi semula. Dan apa kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, waqad nala jami'a ma'arif. Semua sudah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di ayat Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang pertama Allah katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang mana Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berikan keberkahan yang mungkin kita lihat sekejap mata, namun Rasulullah merasakan luar biasa. Lewati dari langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh, Bu. Yang gak cukup sehari. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gak cukup 2 hari, berhari-hari. Namun Rasulullah dengan kendaraannya buruk dan dikatakan sekejap mata nyampe langsung. Betul. Kira-kira kalau punya iman kalau nggak punya iman percaya nggak iman? Tak percaya. Ibu tahu cerita semut? Ini ulama kita banyak yang menyampaikan ngajarin gitu. Tahu semut? Ini kan kampung Cibitung ya. Kampung Cibitung, pohon rambutan banyak, betul ya? Betul. Saya pernah hadir acara di sini pulang bawa rambutan. Itu di rambutan biasa ada semut, Bu. Pak, semut nih. Kita bawa nih rambutan yang ada semut nih. Saya bawa deh acara dari Cibitung saya pindah. Kemana ke Jakarta misalnya. Dari Cibitung saya ke Jakarta. Dari Jakarta saya berangkat lagi ke Surabaya. Dari Surabaya saya lagi berangkat ke Kalimantan. Naik pesawat nih. Ujungnya balik lagi ke Cibitung. Dan semut ngikut sama saya dari Cibitung ke Jakarta, Surabaya, Kalimantan, balik lagi ke Cibitung. Ketemu sama teman-teman ini. Ketemu sama teman-temannya lagi. Dia balik ke situ lagi cerita. Saya tadi dibawa ke Solo, dibawa ke sini. Berangkat ke Surabaya, ke Kalimantan, balik lagi ke sini. Kira-kira saya mau tanya, teman-teman semut yang ada di sini dia cerita percaya enggak? Lah kagak percaya. Oh, jalannya begitu kok bisa sampai Surabaya? Tahu semut jalannya gimana? Dengan sekejap mata kok bisa balik lagi? Tuh, kalau orang kalau melihat secara zahir nggak tahu. Sama dengan Isra wal Mi'raj, kalau nggak ada iman di hatinya mereka nggak bakalan percaya. Makanya modal kita untuk bisa bahagia iman ini kuatin. Orang-orang saleh, ulama-ulama kita ngajarin selalu ayo kuatin iman. Makanya bu, ibu saya yakin ada suami-suami yang kadang nggak Jumatan. Betul. Kira-kira kalau orang udah nggak sholat Jumat, jangan harap dia bisa sholat yang lainnya. Tapi gak sedikit Pak, saya pernah ketemu istrinya perempuan ngomong, dan saya bingung sama suami saya, dia jadi imam, harusnya kan jadi imam sholat, boro-boro Jumatan aja ada. Jumatan mah lewat, padahal Jumatan ini sirnya luar biasa. Seorang khatib yang menyampaikan khutbahnya, kalau dia nggak memuaskan takwa kepada yang hadir, nggak sah khutbahnya. Betul. Kan dalam khutbah itu ada rukunnya Pak, Bu, khususnya nih dalam sholat Jumat. Makanya nggak sembarangan orang kalau jadi khutbah. Kalau ceramah mah asal-asalan mah, nggak pakai rukun nggak masalah. Betul nggak? Pakai wudhu nggak masalah. Cuma kalau udah khutbah Jumat, khutbah Id, khutbah yang berkaitan dengan ibadah, wajib tuh ada rukunnya. Satu, yang pertama mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua salawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga wasiat takwa. Itu yang ketiga wasiat takwa. Ini tiga-tiganya wajib di khutbah pertama sama khutbah kedua.
Ada seorang khatib itu, alhamdulillah, salawat kepada Nabi Muhammad dan wasiat. Ketiga, ayat keempat dan kelima. Yang keempat adalah membaca ayat Al-Quran di salah satu dua khutbah, dan yang kelima adalah doa lil mu'minin wal mu'minat. Cuma di antara inti di situ yang wajib kita pahami, Allah mensyariatkan kita sholat Jumat khususnya yang lagi. Tujuannya apa? Tidak lain Pak, agar ada sir keimanan masuk ke hati kita. Itu aja. Makanya kalau Jumatan tuh jangan udah di ujung ngomongan baru hadir. Kan kita disunahkan dengerin tuh, khususnya ketika khatib itu menyampaikan kalimat usikum wa nafsi bittaqwallah, tanpa kita sadari itu rahasia sir masuk ke hati kita. Keimanan ini nyampe, walaupun kita nggak tahu isinya, minimal kalimat usikum wa nafsi bittaqwallah kita dengar. Itu nyampe ke hati, nambah iman itu. Kalau udah nyampe ke hati, nambah iman, maka kuat ibadah kita. Insya Allah digampangin sholat zuhurnya, sholat asarnya, maghribnya, subuhnya juga dimudahin. Cuma kalau udah nggak pernah dia nggak datang yang sholat Jumat, jangan harap dia bisa sholat di malam. Mustahil. Betul. Tuh kembali ke iman. Di 10 menit pertama saya bilang bicara masalah iman. Udah pas 51 nih. Jadi inti dari Isra wal Mi'raj perlu keimanan, keyakinan yang penuh untuk kita meyakini apa yang menjadi perjalanan Rasulullah itu benar adanya. Dan kalau sudah meyakini kuat hati kita, maka kita tidak bakalan takut hidup miskin. Kita tidak bakalan takut dengan problematika kehidupan kita. Kita tidak pernah takut dengan ekonomi yang kecil. Kita tidak pernah takut dengan masalah-masalah, karena kita yakin semua atas izin Allah. Betul? Kita tidak pernah takut dengan musibah ujian yang Allah kasih, karena itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu modalnya yakin. Kenapa kita sebagai umat Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan? Karena bersandar kepada Nabi Muhammad. Habaib, mereka kenapa dimuliakan? Karena dalam dirinya ada rohnya Nabi Muhammad, sehingga mendapatkan kemuliaan yang Allah hadiahkan langsung oleh para mereka zuriyahnya Rasulullah SAW. Apalagi kita nih, semua makanya hadirnya kita di sini tidak lain niatkan untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad. Kalau sudah niatnya untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad, maka insya Allah akan menggembirakan kita di dunia sampai akhirat. 10 menit terakhir, saya ingin menyampaikan, Pak, Rasulullah sudah menyampaikan, kalau kita mau hidup bahagia, ada syaratnya. Nih, Nabi katakan, Nabi SAW beliau bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara, Bu. Ketika 4 perkara ini tertanam dalam diri kita, maka sa'adah kita rasakan, kebahagiaan kita rasakan, kenikmatan dalam ibadah kita rasakan. Apa yang pertama? Antakuna zawjatuhu salihah. Ketika Allah berikan kita istri salihah, maka itu menjadi tolak ukur seorang anak bisa bahagia, seorang suami bahagia. Kenapa saya katakan seorang suami itu bahagia dengan punya istri salihah? Gak harus cantik, gak harus putih, gak harus berhelal. Cuma ketika istrinya salehah, mutiah, maka itu dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa, mendapatkan putra putri yang salehah. Karena tolak ukur anak itu baik, tolak ukur anak itu salehah, lihat ibu ini. Betul. Ini insya Allah ibu dia hadir salehah semua. Amin. Istiqomah luar biasa. Yakini ketika kita sudah menjadi pribadi yang saleh-salehah, maka itu menjadi sumber kebahagiaan. Yakini itu. Nabi itu mengatakan yang pertama, Pak, buat kita nih seorang suami, ketika bapak mendapatkan istri salehah, itu sumber kebahagiaan yang pertama. Kenapa? Karena di situ tuh letak doa seorang istri yang salehah yang mendoakan suaminya agar mendapatkan rezeki yang berkah. Itu doa luar biasa dari seorang istri, sehingga seorang suami istiqamah dalam berikhtiar, berapapun yang dia dapati istri terima. Alhamdulillah. Kalau udah istrinya nakal, gak ada ibadahnya, jangan harap rumah tangganya bisa damai, jangan harap rumah tangganya bisa sakinah mawaddah warahmah. Kalau perempuannya gak solehah, na'udzubillah. Makanya tadi saya sampaikan, ada kadang suami yang kurang ajar, suami nggak sholat, cuman alhamdulillah istrinya luar biasa, baik, solehah ibadahnya, walaupun saya punya imam nggak sholat, cuman subhanallah anaknya bisa jamin jadi baik. Betul. Cuman hati-hati, sekalipun seorang suaminya soleh, ibadahnya rajin, cuman maaf istrinya nggak solehah, jangan harap keluarga bisa utuh, jangan harap anaknya bisa solehah.
Makanya dikatakan oleh ulama madrasatul ula lil aulad. Ibu itu sekolah pertama bagi anak-anaknya. Betul. Yang kedua saya jadi ajar waktu ini. Yang kedua, kata Nabi, wa auladuhu abrar. Anak kita anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Ini luar biasa. Tadi nggak mudah mendidik anak menjadi anak yang soleh-solehah. Nggak gampang mendoktrin anak kita untuk bisa rajin sholat, rajin ibadah, mau ngaji, nggak mudah, nggak gampang. Karena perlu ketekunan dan keyakinan sama Allah, dan selalu jangan pernah putus doa buat anak-anak kita. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Minta sama Allah jadikan anak keturunan kita keturunan yang soleh-solehah. Maka kalau sudah ibu mendapatkan anak putra putri ibu soleh-solehah, jangan harap kekayaannya, jangan harap kehormatannya. Itu semua semu yang kadang-kadang hanya foto bergaya, numpang lewat hartanya anak kita. Kehormatannya numpang lewat. Yang kita pengen adalah kasih sayangnya dia ketika kita sudah tua renta. Ibu-ibu bakalan ngerasain namanya sakit hati, pinggang, ini nggak bisa kelamaan duduk, apalagi nggak ada senderan, capek. Yang bisa tuntun kita siapa? Anak laki kita belum tentu. Makanya kalau punya anak perempuan soleha, insya Allah itu menjadi pegangan kita nanti di masa tua. Amin. Amin. Tuh perempuan. Makanya ulama mengatakan kalau udah di lingkungan kita perempuannya soleha, ibu soleha, maka anak menjadi baik. Kalau sudah putrinya soleha, orang tuanya bakalan baik, ngerasain bahagia. Kalau sudah kita punya ibu yang baik, anak perempuan yang baik, soleha, itu luar biasa. Di dunia kita bahagia, di akhirat kita selamat. Amin. Yang ketiga, kata Nabi, orang kalau mau bahagia, wa khalaqahu shalihin. Dia selalu berkumpul dengan orang-orang saleh. Dimudahkan kakinya, dimudahkan tubuhnya untuk setiap ada kebaikan dan hadir. Di situ ada pengajian, duduk, di situ ada ulama, deketin. Maka itu jadi jalan kita mendapatkan kebahagiaan. Karena kalau nggak lewat mereka, mau kemana lagi kita? Betul. Nggak apa-apa, Ustaz. Ibu kita beli seragam harga ratusan ribu, nggak apa-apa, yang penting rajin ngaji. Iya, walaupun seragamnya model-model sampai harga sejuta, beli juga seragam buat ibu tidak bisa dibeli. Luar biasa, cuma mah dunia gampang, duit nggak bisa dicari, betul ya? Coba lihat orang-orang yang sakit di rumah sakit sampai jual tanah, yang penting sehat, mahal. Duit nggak bisa dicari, cuman bagaimana kebahagiaan keimanan kita belum tentu bisa dicari dengan duit. Betul. Karena dan keyakinan kita sama Allah, bahagia kita di dunia sampai akhirat ketika kita berkumpul dengan orang-orang baik. Amin. Makanya perkumpulan itu menjadi tolak ukur orang itu baik atau tidak. Ketika berkumpul sama orang baik, pasti ke bawah baiknya. Kalau sudah kumpul sama orang yang tidak baik, otomatis ketidakbaiknya akan sampai kepada anak kita. Alhamdulillah. Dan yang terakhir yang keempat kata Nabi, kalau orang itu mau bahagia, apa kata Rasulullah? Wa antakuna rizqu fi biladi. Pak, Bapak kalau udah dapat rezeki di kampung kita sendiri, kita pakai jauh-jauh, itu menjadi jalan kebahagiaan buat keluarga. Jangan sampai kita kerja dari duit jauh kampung orang, bahkan di negeri orang, ma'udzubillah wa iyyadubillah min dzalik. Walaupun mungkin kita diberikan khayalan, kalau pulang bawa duit ratusan juta, bahkan miliaran, belum tentu kita bahagia. Betul. Berapa banyak orang yang kerja ke luar negeri, tiap bulan nggak pernah putus ngirim kepada istrinya puluhan juta, cuma sampai ke rumah hancur-hancuran, hilang kebahagiaan, istrinya selingkuh, anaknya narkoba, ma'udzubillah wa iyyadubillah. Cuman ketika Pak, Bu, Ibu kalau udah punya suami, walaupun mungkin sehari dikasih 100, cuman pagi berangkat pulang sore, itu menjadi jalan kebahagiaan. Kenapa? Masih bisa ketemu suami sekali-sekali. Coba, gak sedikit orang perempuan yang ketemunya suaminya cuma sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, bahkan sampai 6 bulan sekali. Bayangin bagaimana dia bisa menjaga kehormatannya, bagaimana dia bisa menjaga dirinya ketika imamnya nggak ada. Sama seperti makmum di dalam masjid, imam nggak ada, mau pegangan sama siapa? Betul.
Begitu juga keluarga, jangan bangga punya suami kerja di luar kota, jangan bangga sama suami yang mungkin gajinya besar, cuma ninggalin ibu sekian bulan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Seandainya menjadi tolak ukur itu harta, gak mungkin Allah mengutus nabi-nabi. Di antara nabinya gak ada nabi yang dalam keadaan miskin, pasti dikatakan kekayaan semua. Cuma di antara nabi cuma satu yang Allah berikan kekayaan, yaitu Nabi Sulaiman. Selebihnya gak ada nabi yang kaya, merasakan kesusahan dalam hidupnya, merasakan dalam kefakiran dalam kehidupannya, gak pernah merasakan gemerlap dengan dunianya. Dia lebih dekat dengan Allah, dia lebih dekat dengan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tahu dunia ini hanya sementara dan hanya hinaan yang kita rasakan. Alhamdulillah. Makanya apapun rezeki ibu yang sudah kita takar, yang sudah diukur, yang sudah tertulis oleh Allah, yakini itu menjadi rezeki yang halal dan thayyiban mubarakan. Sekalipun kecil, sekalipun mungkin sedikit, yang penting kita bisa berkumpul keluarga, ayahnya, ibunya, anaknya bisa berkumpul, sarapan bersama, makan malam bersama. Ini yang luar biasa, yang tidak semua keluarga bisa rasakan. Betul-betul. Makanya minta sama Allah agar keluarga kita yang utuh, yang damai, yang tidak pernah jauh daripada mencari rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perempuan-perempuan kita yang ada di rumah menjadi perempuan yang salehah, istri kita salehah, anak perempuan kita salehah, ibu kita salehah, mutia, dan insya Allah menjadi sumber kebahagiaan kita. Ya Allah, jadikan putra-putri kami menjadi putra-putri yang saleh-salehah, yang bisa berbakti kepada orang tuanya, gak pernah lepas taat sama Allah, ibadah sama Allah, dan cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkan mereka bersama orang-orang saleh, jangan sampai jauh dari orang saleh, karena kami yakin dengan kedekatannya dengan orang saleh, maka insya Allah anak kita menjadi anak yang saleh-salehah. Dan terakhir, ya Allah, kami minta rezeki kami yang sudah Kau takdirkan, yang sudah Kau catat, yang Kau sudah tentukan, jangan sampai kami menjadi rezeki jauh daripada negeri kami. Ya Allah, jadikan rezeki itu dekat dengan kami, keluarga kami, sehingga menjadi rezeki yang halal dan thayyiban mubarakan. Ya Allah, ya Rasulullah, berkah majlis yang mulia ini, berkah Isra wal Mi'raj ini, yang kami yakin bahwa ini sebuah menjadi mukjizatnya Rasulullah SAW yang Kau berikan, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya Allah, dengan kemuliaan mukjizat-Mu, jadikan kami sebagai umat Nabi Muhammad yang istiqamah dalam mencintai Nabi Muhammad, dalam mencintai zuriatnya Nabi Muhammad, dalam mencintai ulamanya Rasulullah yang menjadi pewarisnya Rasulullah. Mudah-mudahan kami istiqamah mengikuti ulama-ulama yang istiqamah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah, ala man wasalahu salih bil qabul wa kama bi kulli sul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Fatihah sekali lagi untuk masjidnya, belum ada pintunya, lagi dipesan nih. Model-modelnya yang pintu Masjid Nabawi ini. Amin. Doakan mudah-mudahan yang sebentar lagi rampung masjid kita ini lebih sempurna lagi. Amin. Digampangkan dalam mencari dananya, pengaturnya diberikan lagi tambah rezekinya. Gak gampang, gak sulit dalam mencari rezeki, dan dimudahkan dalam bersumbang sih ke masjid ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir, sekali lagi baca Fatihah untuk keluarga kita, saudara kita, orang tua kita yang kurang sehat, mungkin ada yang sakit, sebenarnya sahabat kami Firdaus yang sekarang lagi dirawat, dan pada saat itu jamaah saya juga kecelakaan, doakan mudah-mudahan diberikan sehat, sembuh, afiat, berkah dari majlis yang mulia ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah dunia istighfar ajilan wa la ilaha illa Allah wal alamin wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abdul maqdud wa kana nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. علينا نحيا وعلينا نموت وعلينا نموت إن شاء الله تعالى ونحن من العاملين. اللهم نغفر لك أقسام ذنوبنا ورحمتك أربعنا من أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في شعائر، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم بها سبحانك اللهم والتحية من السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Zuhur. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.